Salam jumpa dengan saya Dio, peziarah iman kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Salam damai untuk semuanya. Dalam ziarah imannya kali ini, saya ingin mencoba memotret berbagai peristiwa dan pergumulan manusia dengan lanskap kamera kitab Amsal yang kaya dengan mutiara kehidupan. Dan inilah hasil jepretan kali ini. Manusia adalah makhluk problematis, makhluk bermasalah. Tidak ada orang yang tidak punya problem. Bila tak bermasalah, dia tidak mungkin disebut manusia atau orang. Karena manusia pada dirinya adalah sebuah masalah itu sendiri. Kalau ada orang yang tidak punya masalah, itulah problemnya, itulah persoalannya. Maka pertanyaan kita jika ada masalah, bukanlah mengapa ada masalah, tetapi bagaimana menghadapi masalah ini. Kontemplasi kitab Amsal kali ini mencoba menawarkan solusi yang semoga direspon secara kreatif. Tetapi sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita. Tuhan Bapa yang jadi sumber solusi atas kehidupan kami, ajarlah kami untuk menjadi umat-Mu yang cerdas, yang tangguh, tidak mudah menyerah menghadapi seonggok bahkan timbunan masalah yang menggunung di hadapan kami dalam segala bentuknya. Kesehatan yang mulai menurun, usaha yang semakin banyak kompetitor, anak-anak yang bermasalah, pekerjaan yang dirasa mengintimidasi, rekan dan mitra kerja yang ambisius dan ingin menjadi matahari sendiri, persekutuan yang baku dan beku di gereja, pelayanan yang narsis hanya memuaskan ego kami, dan pelayanan yang sekedar melayani. Kiranya Tuhan memberikan pencerahan kepada kami, agar kami mampu secara kreatif membaca situasi sebagai peluang untuk berkontribusi menjadi bagian dari solusi, dan bukan bagian dari problem. Terima kasih Tuhan. Semua kami haturkan hanya di dalam iman dan penyerahan kepadamu. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita buka kitab Amsal kita. Yang kali ini kita sudah sampai kepada Amsal 24 dan khususnya ayat yang ke-10. Yang berbunyi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati di dalam kamus bahasa Indonesia artinya tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa, putus harapan. Sementara di dalam bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan dengan tawar hati punya arti tenggelam, terbenam, jatuh, atau kendor. Jadi orang yang tenggelam, yang terbenam, yang jatuh, kendor pada masa kesesakan, kekecilah kekuatannya. Bagaimana orang bisa mengalami tawar hati, bisa tenggelam, bisa kendor, terbenam? Tentu oleh karena berbagai macam sebab dan musababnya. Ada yang suami tawar hati untuk menjalani hidup karena setelah ditinggal oleh istri atau anaknya yang sakit bertahun-tahun tanpa perkembangan yang berarti. Berdoa terus setiap hari, bahkan tiap minggu dia doakan, minta doakan di gereja, bahkan dibawa
ke dalam kebaktian-kebaktian rohani, dalam persekutuan-persekutuan doa, termasuk minta didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang punya karunia penyembuhan. Tetapi tetap saja tidak ada perkembangan. Ada istri yang putus harapan setelah tahu suaminya punya pacar lagi. Dia tidak lagi ikut dalam kegiatan-kegiatan gerejani atau bersemangat di dalam aktivitas rumah tangganya. Ada orang tua yang putus asa mendidik anak-anaknya sampai tua pun. Orang tua masih bekerja keras sementara anaknya masih seperti anak-anak bermain-main, tidak mengenal waktu. Bergaul dengan anak-anak yang kecil, jadi tingkahnya tidak mengalami perubahan. Ada yang terbenam di dalam kekecewaan dan kehilangan semangat ketika usaha yang dirintisnya gagal total dan modal amblas ambyar usahanya. Tidak sedikit orang yang tawar hati di dalam pelayanan di gerejanya. Karena sikap-sikap yang tidak bersahabat dari kawan di gerejanya. Seolah-olah dia hanyalah angka saja, bukan bagian dari persekutuan. Bahkan ketika dia ikut ambil bagian melakukan kegiatan-kegiatan, dia merasa bahwa apa yang dilakukannya tidak cukup dihargai. Dia menjadi tawar hati. Nah, saudara-saudara, bukankah situasi-situasi kesesakan seperti yang dikatakan pengamsal itu seperti ini? Dan kalau dikembangkan tentu masih banyak lagi. Tetapi apa dampaknya ketika orang menjadi tawar hati? Pengamsal menjelaskan bahwa ketika orang terjebak oleh sikap tawar hati, maka kekuatannya untuk bertahan, untuk berjuang, untuk tetap berpengharapan akan berkurang, akan mengecil, bahkan akan pupus. Kekuatannya semakin menipis, bahkan hilang. John F. Kennedy, salah seorang presiden Amerika, pernah berkata bahwa tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan keraguan atau sinis, kecuali hanya dengan perjuangan dan kerja keras. Dan C.S. Lewis pernah mengatakan bahwa manusia itu justru bertumbuh dengan berjuang, dengan bekerja keras, dengan bersusah payah. Dalam arti tertentu, manusia sebenarnya membutuhkan masalah ketimbang solusi. Sebab melalui masalah itulah seseorang menjadi tangguh, menjadi kokoh dan kukuh, matang dan bijak, kuat dan perkasa. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya kalau kita dengan mata yang jeli, yang seimbang, yang bijak, merespon setiap masalah dalam hidup kita, ternyata bukan tanpa maksud dan bukan tanpa rencana. Karena dalam arti tertentu sebenarnya kita memang butuh problem. Siapa yang mau pundaknya kuat tetapi tidak mau dibebani? Siapa yang tidak ingin kakinya kuat tetapi tidak mau belajar melangkah, lari jalan? Hanya dengan cara seperti itulah kita menjadi kokoh.
Kadang ada yang bertanya, mengapa Tuhan tidak menjawab kegalauan dan pertanyaan kita dengan mujizat dan kuasa-Nya? Itu kebanyakan orang bertanya seperti itu ketika masalah itu datang menghampiri dia. Ternyata saudara-saudara, oleh karena dia mau, dia berkehendak agar kita setia, supaya kita bertekun dan sabar, serta tidak lembek apalagi cemen. Di dalam bahasa pengamsal, tidak tawar hati. Lalu bagaimana mengatasi sikap tawar hati ini? Tidak sedikit orang berpikir dan yakin bahwa jika Allah beserta kita, maka kita nihil masalah, steril dari problem, dan lepas dari kerumitan hidup. Padahal kitab suci melalui narasi orang-orang pilihannya, kalau saudara membaca banyak para nabi, orang-orang besar, ternyata Allah beserta kita itu bukan berarti kita bebas dari problem. Abraham pernah ngungsi sampai ke Mesir. Demikian juga keturunannya, Yakub bahkan beranak pinak menjadi bangsa Israel kelak. Juga berasal dari tanah perbudakan, kemudian mereka dibuang lagi ke Babilonia, ke Asyur, dikuasai puluhan tahun. Bahkan orang-orang seperti Ayub. Jadi bahwa Allah beserta kita itu bukan berarti kita bebas dari kerumitan hidup, dari kegalauan. Sebab Tuhan tidak menciptakan manusia gampangan, manusia lembek, manusia bodoh. Tetapi Tuhan ingin agar kita menjadi manusia yang kuat, solutif, yang bijak, yang tahan uji. Dan Tuhan tahu caranya membentuk manusia yang hebat semacam itu. Manusia yang kuat akan diberi latihan untuk mengangkat beban, supaya pundaknya tangguh, kokoh, berotot. Manusia solutif akan diberi banyak soal, supaya ia mampu memberikan banyak jalan keluar bagi persoalan bukan hanya dirinya, tapi juga orang lain. Manusia yang bijak, ia diizinkan Tuhan memiliki banyak pengalaman pahit dan mahal, supaya ia bijak melihat dengan seimbang, karena dia sudah melalui banyak palagan, banyak pertempuran, banyak perjuangan. Tahan uji tentu harus biasa di kawah candra di muka. Dibakar seperti emas, masuk TC supaya terus berlatih. Mendapat soal-soal yang ruwet, yang rumit dan jelimet supaya tahan uji dan solutif. Jadi kalau sedang menjalani masa-masa gelap dan sulit seperti itu, jangan lagi bertanya di mana Tuhan yang beserta kita, lalu tawar hati, loyo, kehilangan antusias ketika jawaban Tuhan lama tidak datang. Atau sepertinya Allah itu malah memalingkan wajahnya dari kita. Jangan kita bertanya di mana Tuhan yang beserta, tetapi berserulah dengan iman bahwa Tuhan beserta dengan kita. Sebagai orang beriman, tentu sumber kekuatan kita adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah yang bisa kita andalkan. Bukan cuma Tuhan yang maha kuasa, tetapi juga Bapa yang mengasihi dan peduli dengan kita, yang mendidik kita supaya menjadi orang yang kuat. Setiap kali kita menghadapi situasi yang menyesakan,
dan bisa membuat kita tawar hati, datanglah kepadanya. 24 jam penuh Allah membuka, menyediakan diri, waktunya, dan akan membuka pintu kalau kita mengetuk. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Jadi sampaikanlah pergumulannya kepada Allah. Genggamlah tangan kasih-Nya yang kuat kuasa. Jangan lepaskan sekalipun kita belum melihat jalan yang Dia sediakan. Yakub ketika bergumul dengan Allah seharian, genggam terus, minta diberkati oleh Tuhan. Bersyukurlah bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang peduli kepadamu, kepada kita semua, dan siap menopangmu. Sampai di sini perjalanan ziarah kita kali ini. Kita akan ketemu di perjalanan berikutnya. Amin.